Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membongkar rahasia-rahasia Primbon Jawa, firasat leluhur, dan petunjuk-petunjuk gaib yang selama ini jarang dibahas orang. Malam ini kita akan mengungkap sesuatu yang sangat khusus, sangat ditunggu-tunggu, dan hanya dipahami oleh mereka yang peka pada tanda-tanda alam. Jalan pintas weton pahing menuju kesuksesan dan kekayaan besar. Sebab dalam Primbon, pahing bukan sekadar weton, tapi simbol perjalanan hidup yang penuh energi, tantangan, dan takdir besar. Dalam ilmu Primbon Jawa, karakter dasar atau DNA gaib, seseorang bukan hanya dibentuk dari sifatnya sehari-hari, tetapi juga oleh kekuatan halus yang melekat sejak hari kelahirannya. Dan bagi mereka yang terlahir di bawah naungan weton pahing, para leluhur sepakat, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih kuat dibanding weton-weton lainnya. Pahing membawa neptu besar, gabungan energi hari dan pasaran yang menghasilkan kekuatan batin lebih tinggi. Dalam serat-serat kuno, pahing digambarkan sebagai sosok yang tidak pernah melempem, tidak pernah benar-benar tumbang, sekalipun hidupnya mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka seperti besi panas yang ditempa berulang-ulang. Setiap pukulan bukan menghancurkan, tapi menguatkan. Karakter inilah yang membuat pahing memiliki modal takdir menuju kaya raya, daya tahan mental. Ketika orang lain dibuat runtuh oleh kegagalan, orang pahing justru menemukan pijakan baru untuk bangkit. Dan itulah tanda-tanda orang besar. Tidak bergantung pada keberuntungan semata, tapi memiliki fondasi yang sulit dikalahkan oleh keadaan. Dalam Primbon tua, pahing kerap disimbolkan dengan beberapa lambang. 1. Singo wulung. Singa hitam yang jarang muncul di permukaan. Ia tak suka banyak bicara, tetapi sekali menerkam, semuanya selesai. Ini menggambarkan orang pahing, tampak tenang, tidak pamer, namun punya determinasi yang luar biasa ketika menentukan tujuan. 2. Geni padam. Api yang tampak kecil, seolah hampir mati. Padahal di dalamnya tersimpan bara yang jauh lebih panas dari yang terlihat. Orang pahing mungkin tampak tidak mencolok, tetapi begitu ada peluang, energinya langsung menyala besar. 3. Banyu jernih mumbul. Air yang jernih, tenang, tetapi begitu alirannya terbuka, ia mengalir sangat deras tanpa bisa dihentikan. Itulah rezeki pahing, awalnya biasa saja, kemudian tiba-tiba deras melimpah, seolah-olah pintu langit terbuka. Tidak heran jika banyak paranormal Jawa menyebut pahing sebagai weton garis keras. Bukan dalam arti buruk, tetapi dalam arti mental baja. Mereka adalah orang-orang yang kalau sudah bertekad, tidak bisa dibelokkan oleh komentar orang, oleh keraguan, atau oleh rasa takut. Inilah yang sebenarnya menjadi jalan pintas pertama menuju kekayaan bagi pahing. Bukan jimat, bukan pesugihan, bukan ritual berat, tapi mental kemenangan yang sudah mereka bawa sejak lahir. Mental inilah yang membuat mereka mampu bertahan lebih lama daripada pesaing-pesaingnya, mengubah tekanan menjadi kekuatan, tidak gampang baper, tidak gampang minder, mampu mengambil keputusan besar tanpa ragu berlebihan, melangkah dengan keyakinan meski orang lain meremehkan. Satu hal tentang pahing yang sering tidak disadari, mereka itu pekerja keras yang tidak suka pamer. Tetapi justru itu yang membuat rezekinya lebih berkah. Hidupnya naik perlahan, tapi pasti. Dan ketika waktunya tiba, kesuksesan mereka sering membuat banyak orang terkejut. Maka dari itu, bagi siapapun yang lahir di bawah weton pahing, pahamilah satu hal, kamu tidak diciptakan biasa-biasa saja. Ada daya besar yang mengalir dalam dirimu, sesuatu yang bisa mengubah hidupmu jauh lebih cepat daripada orang lain, asal kamu tahu bagaimana memanfaatkannya. Sementara banyak weton lain bergantung pada peruntungan yang naik turun, orang pahing justru memiliki sesuatu yang jauh lebih stabil, aura rezeki yang mantap. Energi mereka tidak membara seperti pahing, tidak lembek seperti kliwon, dan tidak meledak-ledak seperti wage. Aura pahing itu seperti angin besar yang bergerak perlahan, tapi pasti mendorong kapal menuju tujuannya. Dalam Primbon Jawa,
Aura rezeki Pahing disebut sebagai gelombang penarik kesempatan. Artinya, peluang itu sering datang lebih dulu kepada mereka, bahkan sebelum mereka mencarinya. Banyak orang Pahing mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi terus-menerus mengalami pola yang sama. 1. Rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Sering mendapat bantuan dari orang yang baru dikenal. Sering ditawari pekerjaan tanpa melamar. Atau tiba-tiba ada proyek yang muncul begitu saja. Kadang sampai mereka berkata, "Loh kok bisa ya?" Padahal dalam primbon sudah sangat jelas. Pahing itu magnet rezeki. 2. Mudah melihat celah peluang yang orang lain tidak perhatikan. Saat orang lain melihat masalah, Pahing melihat potensi. Saat orang lain takut memulai, Pahing justru menemukan cara untuk menembusnya. Inilah alasan banyak orang Pahing cocok menjadi pemimpin bisnis, negosiator, marketing dan komunikasi, pengambil keputusan, pemilik usaha mandiri. Aura mereka kuat, karisma mereka natural. 3. Daya tarik sosialnya tinggi. Orang Pahing tidak perlu banyak kata untuk membuat orang tertarik bekerja sama dengan mereka. Tatapan mereka tegas, suaranya mantap, dan pembawaannya meyakinkan. Bahkan ketika mereka bicara sederhana, orang lain bisa merasa aman dan nyaman. Inilah yang sering membuat mereka dipercaya dalam pekerjaan besar, sekalipun pengalaman mereka masih sedikit. 4. Stabilitas batin. Aura Pahing kuat karena mereka tidak gampang panik. Masalah besar bisa mereka hadapi dengan kepala dingin. Ini juga membuka pintu rezeki, sebab rezeki sangat suka datang kepada mereka yang hatinya stabil. Leluhur Jawa berkata, "Pahing, rejekine munggah alon-alon nanging yen wis dumadi ora bisa dicegah." Artinya, rezeki Pahing mungkin naik perlahan, tetapi begitu terbuka, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan itulah jalan pintas kedua. Manfaatkan aura bawaanmu. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan keyakinan bahwa kamu memang dilahirkan membawa energi khusus. Cara paling mudah mengaktifkan aura rezeki ini adalah dengan meningkatkan percaya diri, ketegasan, kemampuan mengambil peluang, fleksibilitas dalam menghadapi masalah. Karena begitu aura ini bergerak, hidup Pahing berubah cepat. Peluang datang bertubi-tubi, rezeki mengalir deras, dan pintu-pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka satu persatu. Dalam perjalanan hidup weton Pahing, ada pola besar yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah jalur takdir yang selalu berulang. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai laku geni lan wesi, yaitu perjalanan yang ditempa oleh api dan besi. Tidak ada orang Pahing yang lahir dengan jalan mulus. Semuanya harus melewati titik-titik ujian yang menguji jiwa dan keberanian mereka. Di awal kehidupan, banyak orang Pahing merasakan fase hidup yang penuh pasang surut. Ketika kecil, mereka sering menghadapi kerasnya lingkungan atau tekanan batin tertentu. Tidak jarang mereka merasa berbeda dari orang lain, lebih sensitif, lebih sering disalahpahami, tapi juga lebih kuat menahan beban dibanding anak-anak seusianya. Ini bukan tanpa alasan. Dalam primbon disebutkan bahwa orang Pahing membawa karma perjuangan. Mereka tidak dikutuk untuk menderita, tetapi ditempa agar kelak menjadi pemimpin yang tangguh. Hidup mereka seperti busur panah. Semakin jauh ditarik ke belakang, semakin kuat dorongan untuk melesat ke depan. Masuk usia remaja hingga dewasa awal, orang Pahing sering menghadapi rangkaian kegagalan yang membuat mereka merasa hidupnya berkali-kali mulai dari nol. Entah itu masalah keuangan, pekerjaan yang tidak stabil, hubungan yang tidak cocok, atau lingkungan yang tidak mendukung. Bahkan banyak orang Pahing yang merasa, "Kenapa ya? Kok hidupku berat terus? Kenapa aku selalu mulai dari awal lagi?" Padahal jawabannya justru ada dalam primbon. Pahing dadien wis mateng ujine. Pahing akan berjaya kalau sudah matang ujiannya. Setiap kejatuhan sebenarnya bukan hukuman, tetapi tanda bahwa Pahing sedang dipersiapkan untuk tingkatan hidup yang lebih tinggi. Disinilah letak perbedaan Pahing dengan weton lain. Saat orang lain menyerah,
Pahing justru baru mulai bangkit. Mereka memiliki ketahanan mental yang lebih kokoh daripada yang mereka sadari. Mereka tidak mudah putus asa, dan kegagalan bagi mereka justru menjadi batu loncatan. Dalam budaya Jawa, pahing digambarkan seperti tanduk banteng, semakin ditekan, semakin keras. Maka tak heran, banyak orang pahing yang baru menemukan jalur rezeki besar mereka setelah usia 27-33 tahun, ketika pikiran mulai jernih dan mental sudah ditempa. Dan ketika memasuki usia 38-45 tahun, banyak dari mereka yang mencapai puncak kesuksesan, bisnis berkembang, jabatan meningkat, atau rezeki melesat tanpa henti. Satu hal lagi yang membedakan pahing adalah kemampuan bertransformasi. Ketika mereka jatuh, mereka tidak hanya bangkit, tetapi menjadi versi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka belajar dari luka, memperbaiki diri, dan menata strategi baru. Inilah yang membuat keberhasilan orang pahing lebih langgeng, karena mereka bukan sukses karena keberuntungan, tapi karena fondasinya sudah dibangun dari rasa sakit dan perjuangan. Dan inilah jalan pintas ketiga. Kenali pola takdirmu, terima fase jatuhmu, dan jangan berhenti sebelum tiba di masa panenmu. Karena jika kamu menyerah sebelum waktunya tiba, kamu sebenarnya berhenti hanya beberapa langkah sebelum pintu rezeki besar terbuka. Selain membawa energi mental yang kuat, orang pahing memiliki keistimewaan lain yang jarang diketahui orang, waktu-waktu emas yang menjadi titik terbukanya keberuntungan. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki kodo, kunci kosmis yang menentukan kapan energi rezekinya menguat. Dan pahing adalah salah satu weton yang waktu emasnya sangat jelas dan mudah dimanfaatkan. Leluhur Jawa mengamati bahwa pahing memiliki gelombang energi yang naik pada pola tertentu, terutama ketika hari dan pasaran tertentu bersinggungan. 2 hari yang paling kuat bagi weton pahing adalah 1. Hari Pahing. Ketika seseorang lahir di pasaran pahing, energinya akan beresonansi sangat kuat pada hari pahing. Ini adalah waktu terbaik untuk memulai usaha baru, mengajukan sesuatu yang penting, membuka dagangan, merencanakan perjalanan jauh, bertemu orang yang punya pengaruh besar, membuat keputusan besar. Pada hari ini, batin orang pahing lebih tajam, pikiran lebih jernih, dan intuisi lebih tepat. 2. Hari Pon. Hari Pon adalah waktu ketika pintu rezeki pahing terbuka lebih lebar. Pada hari ini, segala hal yang berhubungan dengan uang akan lebih lancar. Cocok untuk transaksi besar, menagih hutang, menutup kesepakatan bisnis, memulai promosi, menjual aset, memperkenalkan produk baru. Di luar hari-hari itu, Primbon menyebut satu aspek lain yang sangat penting. Jam rezeki pahing. Jam emas. Pukul 7 sampai pukul 11. Ini adalah jam ketika energi rezeki orang pahing sedang naik. Pikiran jernih, hati stabil, dan keputusan yang diambil pada jam ini cenderung membawa keberuntungan. Banyak orang pahing sukses karena tidak menunda aktivitas penting ke siang atau sore hari. Bulan keberuntungan. Suro, mulut, ruah, besar. Dalam 4 bulan ini, segala niat baik orang pahing mudah dikabulkan. Banyak dari mereka yang memulai bisnis, pindah rumah, atau membuat keputusan besar pada bulan-bulan ini, dan hasilnya jauh lebih baik. Waktu-waktu ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi hasil pengamatan ratusan tahun leluhur Jawa. Mereka memahami bahwa setiap manusia berada dalam siklus energi yang naik dan turun. Dan pahing memiliki pola yang sangat stabil dan mudah dimanfaatkan. Inilah jalan pintas keempat untuk membuka rezeki. Gunakan waktu yang tepat. Karena takdir itu bukan hanya hadiah, tetapi pintu yang terbuka ketika kita melangkah pada jam yang benar. Jika orang pahing konsisten memanfaatkan jam emas, hari emas, dan bulan keberuntungan, maka rezekinya akan mengalir seperti air yang menemukan jalurnya. Deras, jernih, dan sulit dihentikan. Setiap weton dalam primbon Jawa memiliki penjaga gaib atau energi pelindung yang menyertai hidup pemiliknya. Penjaga ini bukan berarti makhluk halus yang harus dipuja,
tetapi lebih kepada simbol kekuatan spiritual yang memengaruhi karakter, rezeki, dan perjalanan hidup seseorang. Dan untuk weton pahing, penjaganya dikenal sebagai salah satu yang paling kuat, teguh, dan tegas dalam menjaga jalan hidup pemiliknya. Dalam serat kuno disebutkan bahwa pahing memiliki 3 lapis perlindungan energi, yang membuat mereka sulit dijatuhkan, baik secara lahir maupun batin. 1. Bayangan Singolelana, penjaga keberanian. Energi penjaga pertama digambarkan sebagai singa hitam yang berkeliaran, lebih mirip bayangan besar yang mengikuti di belakang pemilik weton. Singolelana ini memberikan keberanian, ketegasan, dan kekuatan mental yang tidak mudah goyah. Inilah yang membuat orang pahing cenderung tidak takut mengambil keputusan besar. Ketika pemilik pahing merasa putus asa atau bimbang, energi Singolelana ini biasanya mendorong mereka untuk kembali kuat, seakan berkata, "Ayo, awakmu kudu maju, iki dudu pungkasane. Ayo, kamu harus maju, ini bukan akhir." 2. Geni Wutah, penjaga energi rezeki. Penjaga kedua digambarkan sebagai api yang menyala tanpa henti, namun tidak membakar. Api ini melambangkan semangat, kerja keras, dan ketidakmudahan orang pahing untuk menyerah. Geni Wutah inilah yang menjadikan pahing selalu menarik peluang, bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun. Ketika rezeki pahing tersendat, energi api ini menyala lebih kuat, membantu memurnikan niat, membersihkan hambatan, dan membuka jalan baru yang tak terduga. 3. Tirto Kahuripan, penjaga keseimbangan. Penjaga ketiga berbentuk energi air yang tenang dan jernih. Ia menjaga agar pemilik pahing tidak mudah emosi, tidak mudah mengambil keputusan gegabah, dan tetap memiliki pikiran jernih meski keadaan tertekan. Inilah yang membuat orang pahing sering terlihat lebih dewasa dari umur sebenarnya. Bagaimana penjaga ini menarik rezeki? Pahing adalah salah satu weton yang paling sensitif terhadap niat baik. Ketika mereka bekerja dengan jujur, fokus, dan positif, ketiga penjaga ini menyatu, menghasilkan sebuah medan energi yang menarik peluang. Banyak orang pahing yang merasa sering mendapat keberuntungan kecil, sering dibantu orang penting tanpa diminta, sering lolos dari musibah besar, sering tiba-tiba mendapat rezeki dadakan. Semua ini bukan kebetulan. Dalam Primbon dijelaskan bahwa penjaga pahing bekerja paling aktif saat pemiliknya menapaki jalan yang benar. Maksudnya, tidak curang, tidak licik, tidak menipu. Karena jika pemilik pahing berada pada jalan yang salah, penjaganya justru melemah, bahkan menjauh. Bagaimana penjaga ini melindungi? Pahing dikenal sulit dijatuhkan secara spiritual. Banyak paranormal mengatakan bahwa energi bawaan pahing dapat menolak niat jahat, seperti iri hati, fitnah, santet ringan, energi negatif dari orang lain. Namun mereka tetap harus menjaga hati. Jika amarah tak terkendali, penjaga mereka tidak bisa bekerja maksimal. Jalan pintas kelima. Kenali dan jaga sisi spiritualmu. Jika hati bersih dan niat lurus, penjaga gaib pahing bekerja optimal, menarik rezeki, membuka jalan, dan melindungi setiap langkah menuju kaya raya. Ada ritual sederhana yang sejak dahulu digunakan para leluhur untuk membantu pemilik weton pahing membuka jalan rezekinya. Ritual ini bukan pesugihan, bukan memanggil makhluk halus, tetapi lebih kepada penataan batin, penyelarasan energi, dan pemurnian niat agar rezeki yang datang lancar dan tidak membawa mudarat. Dalam tradisi kuno, ritual ini dikenal sebagai lanang pitu, yaitu 7 langkah pembuka aura rezeki untuk weton pahing. Disebut lanang, kuat, tegak, tidak mudah roboh. Pitu, tanda sempurna, langkah lengkap. Berikut 7 langkahnya. 1. Tatap pagi. Bangun sebelum matahari terbit. Orang pahing yang bangun pagi lebih cepat memantik energi geni wutah, penjaga rezekinya. Setelah bangun, tarik napas panjang, tatap langit, dan ucap syukur. Ini menyelaraskan energi semangat. 2. Sapu hati. Membersihkan hati dari iri, dengki,
atau rasa minder. Pahing yang hatinya keruh mudah kehilangan penjaganya. Tujuannya simpel, jaga hati tetap ringan. 3. Sembur niat. Ambil segelas air putih, dekatkan ke mulut, dan ucapkan niat. Aku si Pahing, takdirku terbuka, rezekiku mengalir. Minum sampai habis. Air akan membawa niat masuk ke dalam tubuh. 4. Wenehi urip, memberi hidup. Berikan sesuatu kepada orang lain, meski kecil. Tidak harus uang, bisa makanan, bantuan tenaga, atau sekadar kebaikan. Ini membuka aliran rezeki. 5. Golek penerangan. Malam hari, nyalakan satu lilin atau lampu kecil. Tatap api selama 1 menit tanpa berkedip. Ini untuk memfokuskan pikiran, menguatkan energi mental Pahing. 6. Selamat bumi. Setelah fokus, sentuhkan tangan ke tanah, atau lantai jika tidak ada tanah. Tujuannya untuk mengembalikan kelebihan energi negatif ke bumi, agar hati lebih ringan dan langkah lebih jelas. 7. Tutup pintu. Sebelum tidur, ucapkan, aku Pahing, aku dituntun, aku dibukakan jalan. Ini mengunci energi positif yang sudah dikumpulkan sepanjang hari. Mengapa ritual ini sangat berpengaruh pada Pahing? Karena Pahing adalah weton yang energinya mudah naik turun. Kalau batin bersih, rezekinya deras. Kalau batin kusut, rezekinya mandek. Ritual lanang pitu membantu mengatur batin agar pikiran tetap jernih, hati tetap stabil, energi rezeki tetap menyala, penjaga gaib tetap aktif, langkah hidup tetap terbimbing. Jika dilakukan rutin selama 7 hari berturut-turut, biasanya ada perubahan nyata. Peluang muncul tiba-tiba, keputusan lebih tepat, rezeki mengalir lebih cepat. Jalan pintas ke-6. Jaga aliran energi dan lakukan penyelarasan rutin. Pahing tidak butuh jimat atau pesugihan, cukup menjaga hati, pikiran, waktu, dan niat. Maka rezekinya akan datang dengan caranya sendiri. Saudara-saudara pemilik weton Pahing, setelah kita menelusuri perjalanan panjang tentang jalan pintas menuju kesuksesan, kita bisa melihat satu hal yang jelas. Pahing bukan weton sembarangan. Ia membawa kekuatan, rezeki besar yang tersembunyi, serta perlindungan gaib yang tidak dimiliki weton lain. Semua potensi itu baru benar-benar terbuka ketika pemiliknya berani melangkah, berani berubah, dan berani menjalani tugas hidup yang sudah digariskan sejak lahir. Jika kamu merasa isi primbon ini cocok dengan apa yang kamu alami, jika kamu merasa seperti sedang dituntun menuju jalan rezeki yang lebih besar, maka itu bukan kebetulan. Weton Pahing memang dipanggil untuk menjadi orang besar. Dan sebelum video ini saya tutup, saya ingin mengajak kamu klik like sebagai bentuk dukungan agar konten Primbon Jawa tetap lestari. Subscribe, karena setiap minggunya akan ada pembahasan weton, rezeki, jodoh, hingga energi keberuntungan yang bisa membuka jalan suksesmu. Aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan ramalan terbaru yang bisa mengubah hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semua pemilik weton Pahing diberi jalan lancar menuju kekayaan, kesuksesan, dan nasib yang cemerlang. Salam rezeki tanpa batas.